Batu bara merupakan batuan sedimen mudah terbakar yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan dalam lingkungan tanpa oksigen dan terpengaruh temperatur serta tekanan yang berlangsung sangat lama. World Gold Institute tahun 2018 menjelaskan bahwa batu bara adalah salah satu sumber energi yang penting bagi dunia. Digunakan untuk menghasilkan listrik hampir 40% di seluruh dunia. Di Polandia, penggunaan batu bara lebih dari 94%. Afrika Selatan 92%, Cina 77%, dan Australia 76%. Di Indonesia sendiri pada tahun 2018, sebagian besar energi yang berasal dari pembangkit listrik, khususnya batu bara 50%, diikuti gas bumi 29%, energi terbarukan 14%, dan bahan bakar minyak 7%. Perkembangan produksi batu bara di Indonesia juga pada tahun 2018 menempati posisi keempat sebagai negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Ini menyebabkan bahwa batu bara masih menjadi sumber energi utama, terutama pada pembangkit listrik dan juga sektor industri hingga pada tahun 2050 mendatang. Namun, terdapat juga beberapa efek negatif yang ditimbulkan seperti proses eksploitasi batu bara menghasilkan void yang menampung air asam tambang. Air asam tambang memiliki pH yang rendah, serta cenderung mengandung logam berat seperti zat besi dan zat mangan yang tinggi, dan dapat menyebabkan berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, pembakaran batu bara pada PLTU menghasilkan limbah fly ash yang berbahaya bagi pernafasan. Apabila dibiarkan, maka akan menjadi masalah dengan siklus berkepanjangan. Lantas, timbul pertanyaan, bagaimana kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut? Modifikasi geopolimer fly ash batu bara sebagai adsorban dalam netralisir air asam tambang adalah penelitian yang dilakukan untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis fly ash sebagai adsorban air asam tambang melalui ilmu pengetahuan yang berlandaskan teori kimia yang dikombinasikan dengan uji lapangan. Mengetahui pengaruh antara aktivasi fly ash yang berbeda terhadap hasil pengolahan air asam tambang. Menganalisis ketepatan modifikasi geopolimer fly ash ideal agar dapat menghasilkan adsorban berkualitas, dan menganalisis tingkat efisiensi aktivitas fly ash secara maksimal dalam netralisir air asam tambang. Fly ash dinilai mampu menetralkan air asam tambang dikarenakan sifatnya yang basah. Fly ash juga dapat mengabsorpsi logam berat setelah melalui aktivasi yang tepat untuk membuka pori-pori adsorban lebih banyak dan meningkatkan kapasitas adsorpsinya. Pada aktivasi kimia, 5 sampel fly ash berbeda dicuci dengan menggunakan aquades untuk menghilangkan zat pengotor. Kemudian diaktifasi dengan NaOH, HCl, dan campuran NaOH plus HCl. Sedangkan pada aktivasi fisika, sampel fly ash dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 24 jam. Fly ash yang telah kering kemudian diambil sebanyak 10 gram untuk menetralisir air asam tambang sebanyak 0,5 liter selama 15 menit. Parameter utama dalam menentukan keberhasilan penelitian ini adalah pH air, konsentrasi zat besi, dan konsentrasi zat mangan. Dari proses pengujian tersebut, maka didapatkan hasil pengamatan terhadap 5 sampel fly ash dengan aktivasi yang berbeda. Pada sampel fly ash dengan aquades menunjukkan warna yang lebih terang di antara sampel yang lain. Melalui analisa dengan XRF, terlihat bahwa fly ash dengan aktivasi aquades memiliki konsentrasi SiO2 yang paling tinggi di antara sampel yang lain, yaitu sebesar 41,69% dan Al2O3 sebesar 19,08%. Kenaikan konsentrasi tersebut disebabkan oleh hilangnya lapisan glesi pada permukaan adsorban, sehingga konsentrasi kedua senyawa lebih mudah untuk keluar ke permukaan. Sedangkan penurunan konsentrasi disebabkan oleh sebagian senyawa terlarut hilang ketika proses aktivasi berlangsung. Pada pengujian efisiensi total didapatkan efisiensi total fly ash dengan aquades sebesar 94,04%, fly ash dengan HCl plus NaOH sebesar 94,34%, fly ash dengan NaOH sebesar 90,52%, fly ash dengan HCl sebesar 13,28%, dan fly ash murni sebesar 88,18%. Pada fly ash dengan aktivasi aquades, penurunan konsentrasi logam besi sebesar 91,02%, yang secara berturut-turut dari 0,36 mg per liter, 1,27 mg per liter, dan 0,6 mg per liter
jadi 0,05 mg per liter, 0,08 mg per liter, dan 0,07 mg per liter. Pada sampel ini, pH rata-rata yang didapat adalah 6,4. Selain itu, penurunan konsentrasi logam mangan sebesar 97,07% yang secara berturut-turut dari 1,662 mg per liter, 4,665 mg per liter, dan 5,512 mg per liter menjadi 0,005 mg per liter, 0,005 mg per liter, dan 0,336 mg per liter. Pada pengujian fly ash dengan aktivasi HCl melepaskan zat logam berat sehingga bersifat desorpsi. Hal ini membuktikan bahwa aktivasi adsorben dipengaruhi oleh zat kimia yang mengaktifasi. Didukung oleh pengujian MANOVA atau Multivariate Analysis of Variant yang menunjukkan pengaruh variabel independen dan dependen dengan akurasi sebesar 95%. Selanjutnya, residu fly ash pasca penggunaan adsorpsi dapat diolah menjadi bahan bangunan ramah lingkungan, sehingga bersifat zero watts atau ramah lingkungan. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa fly ash dapat dimanfaatkan menjadi adsorben melalui pemberian aktivator yang tepat. Serta residu fly ash pasca penggunaan perlu diolah lebih lanjut dengan konsep zero watts agar tidak membahayakan bagi lingkungan. Saya General Manager PT Lamindo Intermoticon mendukung sepenuhnya atas kegiatan. Semoga berhasil menjadi juara. Saya, Fauzan Abiu Pratama, siswa dari SMA Negeri 1 Bunyu, siap mengikuti kompetisi penelitian siswa Indonesia tahun 2020 karena meneliti itu seru.